Sobat VIP, selamat datang kembali di podcast Pendidikan Undiksa Bincang Harmoni. Saya Arisa Tiani yang akan memandu kegiatan hari ini dan juga menemani Sobat VIP beberapa waktu ke depan. Pada kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen muda dan saat ini menjabat sebagai Kaprodi PGSD Undiksa. Selamat sore Bapak. Selamat sore Hari. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya baik Hari. Baik, sebelum kita memasuki topik kita pada hari ini, mungkin Bapak terlebih dahulu menyapa Sobat VIP yang ada di rumah ataupun di kantor. Oke, halo Sobat VIP. Perkenalkan, saya Inyoman Esa Putra. Biasa di VIP itu mahasiswa memanggil saya Pak Esa. Nah, saya menjadi dosen di sini di VIP itu dimulai tahun 2022. Waktu itu saya mengajar Pancasila, PKN, pembelajaran IPS. Baik, Bapak. Nah, untuk latar belakang pendidikan saya dulu S1 saya kebetulan di akuntansi. Wah, sangat berbeda jauh ya dengan saat ini, Bapak. Betul sekali. S2 saya baru mengambil pendidikan IPS. Nah, karena saya melamarnya di Undiksa, ya setungkare diterima di Undiksa. Jadi sekarang saya sebagai dosen VIP Undiksa. Nah, waktu ini saya juga ditunjuk sebagai Korprodi di PGSD ini. Baik, sejak kapan tuh ditunjuk menjadi Korprodi PGSD, Bapak? Saya jadi Korprodi PGSD itu SK-nya di tanggal 5 Januari. Jadi 5 Januari 2026 baru saya menjadi Korprodi PGSD. Nah, Jadi gimana? saya baru berapa bulan ya berarti ya? Dari Januari, Februari, Sekarang Maret ya? ya. Baru beberapa bulan nih Bapak Baru menjabat 28. sebagai Korprodi. Nah, dengan narasumber kita pada hari ini, mungkin kira-kira Sobat VIP mungkin berpikir, apa sih topik kita pada hari ini? Jadi topik kita pada hari ini itu adalah mengenai perubahan yang terjadi di globalisasi saat ini, Bapak. Jadi kan di sini pada saat sekarang ini, itu globalisasi sudah sangat, teknologi sudah sangat canggih, Bapak. Terus perubahan karakter siswa juga berkembang mengikuti zamannya. Untuk hal itu saya akan bertanya terkait hal pertama ini Bapak. Menurut Bapak, bagaimana nih perubahan pendidikan ataupun peran guru sekolah dasar di abad ke-21 ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu? Begini Hari ya. Gini Ri, waktu saya ingat dulu waktu saya SD itu guru itu ngajarnya di depan kelas. Terus saya sebagai siswa harus berlipat tangan, mendengarkan gurunya dengan seksama. Jika saya lain-lain itu pasti Iya. gurunya akan marah, menghukum dengan melempar kapurnya Benar sekali dan lain Bapak. sebagainya. Tapi kalau sekarang kan karakteristik siswanya udah beda. Iya. Dan juga dengan adanya perkembangan zaman, teknologi yang cepat, dikit-dikit viral gitu. Benar sekali Bapak. Sehingga kalau guru zaman sekarang itu sudah tidak lagi menjadi pusat perhatian siswa atau guru itu sebagai pusat sumber belajarnya. Tapi guru zaman sekarang itu harus sebagai fasilitator mereka dalam belajar. Fasilitator itu mungkin mendampingi mereka belajar, membimbing siswanya, dan menanamkan yang terutama itu menanamkan nilai-nilai karakternya, itu yang terpenting. Jadi guru bukan menjadi sumber utama belajarnya siswa lagi, tapi guru sebagai fasilitatornya mereka dalam belajar. Berarti ada perubahan, bagaimana perubahan treatment kepada para peserta didik di zaman ini. Terus kan ada nih Bapak perubahan mungkin dari Bapak zaman sekolah ataupun saya pun ketika SD pun masih merasakan hal tersebut. Namun ketika kita melihat saat ini gitu loh Bapak, para peserta didik itu kan istilahnya lebih bandel untuk saat ini. Nah, menurut Bapak tuh apa sih tantangan terbesar dari guru-guru saat ini itu menghadapi era digitalisasi yang sangat modern, terus juga perubahan karakteristik siswa tersebut gitu, Pak? Untuk tantangannya sendiri menjadi guru di abad 21 ini, yang pertama betul sekali tadi, perkembangan teknologinya sangat cepat sekarang. Iya. Jadi mau nggak mau guru itu harus memang benar-benar mengikuti perkembangan kemajuan teknologi ini. Nah, kalau saya pikir-pikir seperti ini. Kalau dulu saya dari kapur di papan tulis ke LCD menggunakan proyektor LCD itu waktunya sangat lama sekali. Tapi sekarang dari LCD ke Smart TV dan lain sebagainya itu cepat sekali, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan zaman ini sangat cepat. Mau nggak mau dalam perkembangan zaman ini sebagai tantangan guru di abad 21 ini. Mau nggak mau dia harus mengikuti perkembangan yang cepat ini.
Nah, selain itu guru sekarang juga menghadapi generasi digital berarti ya. Iya, Bapak. Kalau saya tuh generasi Y, kalau adik-adik Saya masuk ke Gen Z, Bapak. Gen Z, Generasi Z. mungkin nanti anak saya itu Mm-mm. namanya generasinya beda lagi. Iya, benar sekali, Bapak. Mungkin kemungkinan namanya generasi digital. Mm. Karena dia dari kecil sudah belajarnya di gadget, Mm-mm. bermainnya di gadget, eh, belajar sambil bermain juga di Iya. gadget. Jadi mau nggak mau guru harus memikirkan, guru nanti ke depannya harus mempersiapkan diri bagaimana gaya belajar siswa itu disesuaikan dengan desain pembelajaran yang didesain oleh guru Mm. nanti. Berarti bisa dilihat bahwa tuntutan guru saat ini juga semakin banyak ya Bapak. Selain untuk mengajar, kita juga perlu untuk adaptasi terhadap teknologi dan juga bagaimana teknologi ini bisa bergabung di dunia pembelajaran. Nah, tadi Bapak sempat menyisipkan terkait dengan kesiapan guru nih. Menurut Bapak tuh apa saja kemampuan utama nih yang perlu dimiliki oleh seorang guru untuk bisa bekerja secara profesional dan juga memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didiknya? Kembali lagi kalau kita berbicara di abad 21 ini sebenarnya kompetensi guru itu yang utama kan kemampuan pedagogiknya, Iya. kompetensi dari pedagogiknya. Nah, tapi kalau di abad 21 ini harus ada kompetensi-kompetensi lain yang harus dimiliki oleh guru. Mm-mm. Nah, mungkin kemampuan atau kompetensi pedagogi yang inovatif terutama itu. Benar sekali. Terus guru juga harus memiliki penguasaan terhadap literasi digital. Ini Oh iya. penting. Uh, Guru juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Tidak hanya siswanya aja dituntut berpikir kritis, tapi guru juga harus memiliki kemampuan itu. Lalu ada kompetensi sosial terutama dan komunikasi, sehingga guru itu mampu bersosialisasi dengan siswanya. Sehingga Iya. kalau dulu kita takut dengan guru, sekarang kita segan dengan guru agar siswa itu segan dengan guru, tidak takut dengan guru. Jadi kita harus memiliki komunikasi dengan yang baik dengan siswa dan kemampuan sosial yang bagus bagi siswa-siswinya nanti. Baik, Bapak tadi menyebutkan salah satunya itu adalah literasi digital nih Bapak. Nah, menurut Bapak apakah literasi digital ini memang harus semua guru atau semua calon guru tuh harus punya terhadap kemampuan untuk literasi digital agar bisa untuk memberdayakan ataupun mengajar di kelas nantinya kepada peserta didik Bapak? Ya, tentunya harus dimiliki oleh guru. Literasi digital ini sangat penting dimiliki oleh guru di abad 21 ini. Karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang cepat, arus informasinya juga sangat cepat, dan sekarang siswa-siswa itu apa yang ada di internet itu belum bisa dia memilah yang mana baik dan yang mana yang salah, yang mana bagus, yang mana buruk. Nah, guru itu harus memiliki literasi itu. Jadi guru yang mengarahkan bahwa ini adalah baik, ini tidak baik. Jadi sekarang ibaratnya begini, kalau dulu guru itu mengarahkan siswa di dunia nyatanya. Iya. Jadi kamu jangan buang sampah sembarangan karena itu buruk. Kamu jangan memukul teman karena itu buruk. Nah, sekarang guru mengawasi kedua dunia. Di dunia nyata juga diawasi, di dunia maya siswanya juga perlu diberikan pembimbingan. Jadi guru sekarang tugasnya lebih berat lagi. Baik untuk Sobat VIP yang menjadi calon-calon guru mungkin lebih diperhatikan lagi nih, mau jadi guru tuh harus memiliki beberapa kemampuan yang perlu dan sangat harus untuk dimiliki. Nah, tadi Bapak sempat bilang tentang seorang guru harus memiliki kompetensi akademik dan juga pedagogik. Namun kita juga saat ini sering mendengar tentang istilah soft skill Bapak. Nah, menurut Bapak apakah soft skill apa aja nih yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa, terutama mahasiswa PGSD yang nantinya menjadi guru SD, supaya nantinya mereka tuh bisa untuk mengajar lebih baik dan menjadi guru yang menjadi panutan untuk peserta didiknya, Bapak? Oke, baik. Kalau soft skill yang harus dimiliki, mungkin yang pertama itu public speakingnya harus bagus. Wah, public speaking ya guys. Kemampuan komunikasi baik. Selain itu juga soft skill yang berikutnya dari kepemimpinan, kerjasama itu adalah soft skill yang harus dimiliki oleh guru. Guru juga harus memiliki empati yang tinggi.
Jadi kalau kita bisa berempati dengan siswanya, jadi kita bisa mendekatkan diri, ketahuan apa gaya belajar siswanya sehingga kita memudahkan untuk mendesain pembelajarannya seperti apa. Terus guru juga harus kreatif, dan yang terakhir guru memiliki soft skill problem solvingnya juga, Oh iya, pemecahan. benar sekali Bapak. Mungkin itu soft skill yang harus dimiliki oleh guru di abad 21 ini. Baik Bapak, mungkin karena tadi sudah dijelaskan mengenai apa saja nih soft skill yang perlu diperhatikan oleh calon guru SD nantinya. Menurut Bapak, di mana sih kita perlu atau di mana sih kita bisa untuk mendapatkan soft skill ini selain di bangku perkuliahan Bapak? Nah, soft skill ini contoh kalau di bangku perkuliahan kita kan tidak hanya di dalam kelas. Iya, benar Jadi sekali Bapak. perkuliahan itu ada di luar kelas juga. Mm-mm. Selain di luar kelas, ada beberapa kegiatan kampus yang bisa diikuti. Mm-mm. Misalnya ikut dalam organisasi kampus, itu Mm-mm. untuk melatih kepemimpinannya. Contoh lanjutannya ada komunitas-komunitas seperti di sini nih, seperti sekarang ini ada Iya, komunitas multimedia. benar sekali Jadi untuk Bapak. melatih apa namanya, public speakingnya. Mm-mm. Terus ada lab lainnya, misalnya di lab BK untuk kita melatih empati kita. Mm-mm, benar. Karena empati itu bisa dilatih. Oke. Mungkin Sobat V bisa didengarkan ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Esa tadi, bahwa soft skill itu kita tidak bisa langsung mendapatkannya di bangku perkuliahan, tapi di luar itu ada seperti Ormawa ataupun komunitas yang bisa melatih soft skill teman-teman semuanya. Nah, tadi kan Bapak juga selain dosen, Bapak juga berperan sebagai Kaprodi PGSD Undiksa. Nah, di sini saya izin bertanya Bapak terkait dengan bagaimana peran kurikulum dan juga sistem pembelajaran di PGSD Undiksa yang dalam hal ini mampu untuk membekali para mahasiswa untuk menjadi guru yang siap menghadapi berbagai tantangan di era digital ini, Bapak. Oke, Pak. Untuk berbicara masalah kurikulum, nah karena kurikulum kita ini sekarang berbasis outcome based learning, jadi ada setiap perkuliahannya itu akan menghasilkan produk-produk yang inovatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini kalau kita di PGSD biasanya sekolah memanfaatkan produk-produk perkuliahan yang kita hasilkan. Nah, itu dapat melatih kesiapan guru dalam merancang desain pembelajaran nanti ke depannya. Saat dia sudah menjadi guru, jadi cepat dia dalam beradaptasi di dalam kelas, sehingga dia cepat bisa menganalisis siswanya, gaya belajar siswanya itu cepat diketahui sehingga dia langsung bisa merancang desain pembelajarannya. Nah, kurikulum ini juga nantinya akan dikembangkan sesuai dengan program fakultas. Jadi di FIP itu ada sekarang sedang mengarah ke program-program internasional. Nah, untuk mempersiapkan itu, kita di PGSD mendukung sepenuhnya program FIP itu. Sekarang kalau nggak salah itu ada beberapa mahasiswa dan teman-teman adik mungkin yang ikut program magang di luar negeri. Jadi magang di luar negeri itu meningkatkan pemahamannya dia mengenai pembelajaran yang inovatif. Jadi di Australia itu seperti apa sih pembelajaran di sana? Apakah sama dengan di Indonesia? Gaya belajar siswa-siswi di Australia itu apakah sama dengan siswa-siswi kita di sini? Nah, dengan begitu kita membuka wawasan yang lebih lagi kepada mahasiswa-mahasiswi kami di PGSD ini. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan mahasiswa kami ini tidak hanya sebagai guru SD di negeri, tapi dia juga bisa nanti larinya mungkin sebagai guru SD di sekolah internasional. Atau bisa ke pariwisata. Kalau di pariwisata tuh bukan di bagian hotel gitu, bukan, tapi biasanya kalau di hotel itu kan ada groundnya, yang tempat penitipan anaknya. Nah, ada pendidikannya di sana, mungkin dia bisa bekerja di sana. Karena dia sudah menguasai bagaimana cara mentreatment putra-putri anak dari warga negara Australia. Karena kan dia udah ada pengalaman sekarang
Kalau dia ke Bali, kalau dia mau langsung kerja mungkin di hotel-hotel di sini itu kan ada tempat groundnya atau penitipan anaknya tuh kan ada tuh. Nah, mungkin dia bisa sebagai fasilitator di sana. Mungkin konsepnya seperti daycare gitu ya Ya, Bapak ya? konsepnya seperti daycare tapi punya hotel. Oh iya benar sekali. Mungkin ada beberapa nih Sobat VIP yang kemungkinan punya ketertarikan gitu loh bisa join di PGSD Undiksa dan nantinya berarti ini membuktikan bahwa prodi PGSD itu tidak hanya melahirkan calon guru-guru SD aja, tapi memiliki banyak soft skill yang didukung dengan berbagai praktik-praktik yang sudah disiapkan oleh prodi PGSD Undiksa nih Bapak. Mungkin ada lagi nggak Bapak praktik lapangan yang lain yang bisa mendukung dan membekali para mahasiswanya untuk bisa menjadi calon guru SD itu Bapak? Eh, kalau dari programnya untuk sementara kita masih ikut program dari fakultas. Jadi ada program magang di luar negeri, itu dari gurunya. Terus kalau dari waktu ini kita ditawarkan juga dari Taiwan, itu menawarkan apakah ada yang berminat mahasiswa-mahasiswi kami untuk magang di sana. Sama juga di bagian pariwisata, itu juga apa namanya, bagiannya bukan hanya di housekeeping, bukan yang seperti itu, tapi mungkin di front office-nya dan di tempat yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Terus juga program-program luar kampus lainnya. Jadi seperti itu. Oke Bapak, mungkin tambahan lagi nih ke Bapak pertanyaannya, apakah nantinya ada ataupun sistem ataupun kurikulum yang ada di prodi PGSD ini yang menuntut untuk calon mahasiswa baru tuh bukan hanya pergi ke luar negeri, tapi untuk praktek seperti magang di sekolah-sekolah itu apakah ada dan apa sih Pak nama programnya gitu? Uh, Kalau program magang yang di luar negeri itu kan programnya dari fakultasnya. Nah, kita merancang kurikulum sesuai dengan kurikulum yang kita di 2024. Jadi kita sudah merancang kurikulum ini di 2024, sedangkan program internasional ini baru masif ada di tahun ini. Jadi saat ini sudah rutin kita mengirim mahasiswa ke luar negeri. Untuk sementara kurikulumnya masih kita tetap seperti ini, tapi nanti bakal ada restruktur kurikulum lagi yang membantu atau yang memfasilitasi mahasiswa agar menambahkan soft skill tadi. Misalnya bisa dia ke arah pariwisata tadi, terus bisa juga menjadi guru di sekolah internasional, itu bisa. Terus dan tentunya bisa bekerja di luar negeri. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagaimana ke depan kurikulumnya, sebenarnya pasti ada pengembangan kurikulum ke arah itu, tapi kita masih menunggu ada kebijakan apa lagi dari fakultas. Sehingga kita nanti bareng-bareng bersama fakultas dan prodi-prodi lainnya di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk merancang kurikulum agar memiliki keseragaman di Fakultas Ilmu Pendidikan. Waduh, banyak sekali ya prospek kerja kita kalau mau masuk di PGSD Undiksa. Jadi Sobat VIP sekalian, tidak hanya nantinya kalian akan dibekali menjadi calon guru SD, namun kalian juga banyak sekali nih dibekali soft skill yang nantinya ketika kalian terjun di dunia kerja itu kalian bisa istilahnya kayak fleksibel gitu Bapak ya, nggak hanya berpatok kepada calon guru SD saja. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bapak, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, pesan Bapak nih buat sobat-sobat VIP sekalian yang ingin ataupun yang mau untuk bergabung di prodi PGSD Undiksa dan mengapa harus memilih PGSD Undiksa Bapak? Untuk calon siswa-siswi yang ingin bergabung di PGSD Undiksa, saya rasa tidak perlu khawatir akan apakah nanti saya akan bekerja, apakah saya nanti akan berhasil jadi guru, karena kita memiliki kurikulum yang bisa memfleksibelkan pekerjaannya itu. Karena kalau guru SD, kalau tamatan dari PGSD, kalau mau jadi sekolah negeri dia harus PPG lagi. Tapi kalau ke swasta, itu kita fasilitasi dengan magang ke luar negeri. Kita fasilitasi dengan kurikulum atau mata kuliah yang mendukung agar dia bisa memperoleh pekerjaan di sekolah internasional, di hotel, di daycare dan sebagainya.
Nah, untuk itu kalau nanti seandainya siswa-siswi yang calon mahasiswa kami di PGSD, kita ikuti semua program yang ada di VIP, kita ikuti kurikulumnya, maka dari itu akan memudahkan kita dalam mencari peluang pekerjaan setelah tamat nanti. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini sudah menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan Sobat VIP yang mungkin masih ragu nih untuk memilih PGSD Undiksa. Nah, sekian tadi beberapa perbincangan kita bersama Pak Esas. Terima kasih Bapak atas waktu dan wawasannya yang telah dibagikan bersama kami. Sobat VIP sekalian, semoga perbincangan kita pada hari ini memberikan wawasan, memberikan ilmu, dan juga memberikan bekal nih kepada kalian semua. Tidak hanya menonton kita berdua untuk ngobrol aja Bapak ya, tapi mungkin Sobat VIP juga sudah dibekali nih beberapa hal yang perlu Sobat VIP utarakan ataupun pikirkan nantinya ke depannya Sobat VIP mau menjadi apa. Nah, saya Aris Satyani akan mengakhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang hebat lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.